Selamat datang kembali di sesi penyelaman mendalam kita. Oke, di depan kita ini ada bab 4 dari Cincin Nirwana. Betul. Bab yang cukup krusial ya. Ya, krusial banget. Misi kita kali ini kita bongkar momen penting pas David, tokoh utama kita, pertama kali ketemu sama teknologi AI Nirwana ini. Kita lihat nanti gimana dia dari kaget, bingung, sampai mulai sadar kekuatan baru di tangannya. Plus misteri-misteri yang mulai kerasa gitu ya. Oke, mari kita mulai aja. Siap. Jadi sumber kita bab ini ya, fokusnya ke transisi David itu. Dari orang biasa, tiba-tiba jadi... pengguna wahana antar dimensi. Dan gimana narasi ngebangun rasa takjub, tapi sekaligus ada nuansa bahaya gitu dari wahana Nirwana ini. Coba deh Anda bayangin, tiba-tiba ada di tempat aneh, terus dengar suara. Suara tenang, datar gitu. Nggak ada emosi sama sekali ya? Iya, dari mana asalnya juga nggak jelas, terus manggil Anda pengguna baru. Wah, itu kan yang dialami David persis. Persis, reaksinya tuh bukan cuma kaget ya, tapi kayak dunianya langsung jungkir balik gitu. Dia coba tanya, siapa di sana? Tapi suaranya gemeteran. Fondasi realitasnya goyah lah ya. Nah, terus suara itu ngenalin diri? Sebagai AI Nirwana, Unit Operasi Pusat Wahana Nirwana. Istilahnya ini loh, Unit Operasi Pusat. kedengeran teknis banget ya. Ya, dingin, fungsional, bukan kayak partner atau asisten yang ramah gitu. Ini, kayak langsung ngasih kesan, AI ini punya agenda sendiri mungkin. Bisa jadi, AI ini kan gerbangnya ya ke teknologi super canggih itu. Teknologi antar dimensi, transfer spasial buat pindah tempat instan, plus, kamuflase total, bisa ngilang gitu aja. Gila sih implikasinya. Bisa kemana aja, kapan aja, tanpa ketahuan. Dan jangan lupa akses database pengetahuan. Oh ya, miliaran terabyte katanya. Sejarah, sains, teknologi. Kayak seluruh internet tapi mungkin lebih luas lagi. Ada di ujung jari. Terus AI-nya itu dengan sabar gitu ya, ngebimbing David buat nyoba fungsi-fungsi dasar. Padahal David ada latar belakang IT kan? Ada, tapi ini jelas levelnya beda banget. AI nunjukin cara lihat keluar lewat layar, cara akses indeks database. Sampai David ngerasain lompatan spasial kecil itu kan yang bikin dia pusing. Nah itu dia, sensasi fisiknya itu loh. Ini negasin kalau ini bukan sekedar game atau simulasi canggih ya. Betul, ini realitas baru buat dia yang ngaruh langsung ke badannya, bukan main-main ini. Dan latar belakang IT David itu, ya memang bantu dikit lah buat nangkep konsep dasar kayak antarmuka atau database. Tapi teknologi intinya, kayak transfer spasial itu, Jelas di luar pemahamannya dia. Nah, di sini kontrasnya kerasa banget. Manusia biasa dengan pemahaman terbatas, tiba-tiba megang kendali kekuatan yang kayaknya hampir tanpa batas. ini bukan cuma soal belajar mencet tombol ya. Jauh. Ini soal potensi, tanggung jawab yang gede banget, dan juga ada misterinya di belakangnya. Misteri ya, nada AI yang datar itu juga nambahin sih. Iya kan? Nggak ada clue soal asal-usul wahana ini, siapa yang bikin, tujuannya apa. Kayak ada yang disembunyiin gitu ya. Bisa jadi, volume informasinya aja udah bikin mikir. Gimana AI nentuin info mana yang relevan buat David? Jangan-jangan ada potensi manipulasi di situ. Masuk akal juga. Jadi ya udah fix nih, kehidupan normal David di Jambi udah berakhir. Udah tamat riwayatnya sebagai orang biasa. Sekarang dia operator wahana Nirwana. Megang kendali sesuatu yang besar, kompleks, misterius. Dan potensial bahaya banget. Apalagi di akhir bab ditutup sama cuplikan berita itu. Oh ya, soal jurnalis yang lagi nyelidiki keanehan di Jambi. Nah, ini langsung nyambungin kekuatan baru David sama dunia nyata di luar sana. Jangan-jangan kehadiran wahana Nirwana ini penyebab keanehannya dicari si jurnalis. Wah, bisa jadi banget. Jadi David nggak bisa main-main sendirian di teknologi barunya ini ya. Udah ada konsekuensinya di dunia nyata. Oke, jadi kesimpulannya nih Anda, kalau ada di posisi David, sekarang punya akses ke kapal antar dimensi canggih ini. Lengkap dengan AI yang penuh teka-teki, kekuatan besar di tangan Anda. Tapi, ya gitu, ada potensi bahaya dan misteri yang belum keungkap sama sekali. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik buat Anda di rumah. Kalau Anda punya kemampuan kayak gitu pindah tempat seenaknya, tahu hampir segalanya, nggak bisa dilihat orang, prioritas pertama Anda apa? Dan gimana Anda nyikapin fakta bahwa mungkin ada orang lain, kayak jurnalis tadi, yang tanpa sadar mulai ngendus keberadaan Anda atau efek dari tindakan Anda? Apa langkah pertama yang bakal Anda ambil sebagai pengguna baru wahana Nirwana ini? Coba dipikirkan.